Seorang laki-laki pernah menghadap kepada Ibrahim bin Adham. Laki-laki itu ingin berhenti bermaksiat. Ia takut jika dirinya di kemudian hari akan kembali bermaksiat. Oleh karena itu, ia meminta nasihat agar dijauhkan dari berbuat dosa. Ibrahim bin Adham pun berkata, "Jika engkau mampu melakukan 5 hal ini, kemaksiatan tak membahayakanmu dan kenikmatan tak mencelakakanmu." Laki-laki itu pun penasaran dengan 5 hal tersebut. Kisah ini diabadikan dalam kitab At-Tawabin karya Ibnu Qudamah. Yang pertama adalah larangan melakukan maksiat di bumi. Ibrahim bin Adham berkata, "Jika kau ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan melakukannya di atas buminya." Laki-laki itu pun heran dengan nasihat tersebut. Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa jika ingin bermaksiat, lakukanlah di luar bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki membalas bahwa itu tak mungkin karena alam semesta ini ada dalam genggaman Sang Maha Pencipta. Lalu Ibrahim bin Adham menimpali, "Tidakkah Anda malu bahwa bola bumi ini dalam genggamannya, tapi engkau bermaksiat di atas buminya?" Nasihat yang kedua adalah jangan memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim bin Adham berkata, "Jika kamu ingin bermaksiat kepadanya, maka janganlah engkau memakan rezekinya." Mendengar hal itu, laki-laki pun itu bingung. Karena semua rezeki itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu, ia tak akan bisa hidup tanpa memakan rezeki darinya. Ibrahim bin Adham kemudian berkata, "Kalau begitu, tidakkah kamu malu memakan rezekinya, sementara kau bermaksud kepadanya?" Yang ketiga, carilah tempat yang tak bisa dijangkau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika masih mengabaikan kedua nasihat sebelumnya, Ibrahim bin Adham pun menegaskan, "Jika kamu bersikeras untuk bermaksiat kepada Allah, maka bermaksiatlah di suatu tempat yang Dia tak akan melihatmu." Laki-laki itu pun berkata, "Tidak mungkin Allah melihat segala sesuatunya yang tersembunyi." Keempat, jangan ikut ketika malaikat maut datang menjemput. Laki-laki itu dinasihati oleh Ibrahim bin Adham, jika suatu saat malaikat maut menjemput saat laki-laki itu bermaksiat, laki-laki itu minta agar kematiannya ditangguhkan. Hal itu agar dia bisa bertaubat. Tentu saja, hal itu tak bisa dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas menerangkan bahwa kematian tak dapat ditunda. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Ibrahim bin Adham pun berkata, "Jika engkau telah menyadari hal itu, lantas mengapa engkau masih mengharap keselamatan?" Yang kelima adalah menolak jika malaikat penyiksa di neraka datang menjemput. Ibrahim bin Adham berkata, "Apabila malaikat Zabaniyah mendatangimu untuk menyeretmu ke neraka jahanam, maka janganlah engkau ikut mereka." Laki-laki itu tahu bahwa hal itu mustahil dilakukan. Malaikat itu tak akan mendengarkannya. Kemudian Ibrahim berkata, "Tidakkah kamu malu kepada Allah setelah mengetahui seluruh penjelasan ini?" Pemuda itu pun akhirnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat. Nah, sahabat beriman, itulah 5 nasihat agar terhindar dari maksiat. Kelima hal itu menegaskan bahwa tak ada tempat untuk melakukan maksiat. Bumi ini adalah miliknya. Rezeki yang ada adalah pemberiannya. Semua hal yang ada di semesta ini berada dalam pengawasannya. Malaikat-malaikat hanya patuh terhadap perintahnya. Tak ada jalan untuk melakukan maksiat. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kekuasaan itu terdapat di bumi, termasuk pada diri manusia. Hal ini sesuai firman-Nya, "Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini." Al-Quran Surah Al-Jathiyah ayat 4. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia